Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas beberapa jadwal penting untuk SKB CPNS tahun 2024 berdasarkan surat PLT Kepala BKN nomor 5419 garis miring BKS 0401 garis miring SD garis miring K garis miring tahun 2024. Untuk file PDF-nya nanti saya akan coba simpan juga di kolom deskripsi videonya ya. Kita mulai dari informasi yang pertama. Di sini ada pengumuman hasil SKD CPNS ya, tanggal 17 sampai 19 November, berarti sekitar 2 hari dari video ini diupload. Teman-teman nanti cek apakah keterima atau tidaknya ya. Untuk kode keterangan saya udah sempat buatkan juga di video yang sebelumnya, bisa dicek apakah nanti nilainya P, dapat P, kemudian atau PL, atau TL, atau TH. Kalau TH udah pasti nggak lolos ya, karena TH itu nggak hadir. Berikutnya di sini ada tanggal 20 November sampai 17 Desember tahun 2024 itu pelaksanaan SKB tapi yang non CAT. Jadi ada dua jenis, ada yang pakai komputer dan ada yang tidak pakai komputer. Yang non CAT itu didahulukan pelaksanaan tesnya ya. Jadi tanggal 20 November sampai 17 Desember teman-teman boleh cek lagi update infonya ke instansi yang dituju. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Tanggal 20 sampai 22 November ini pemetaan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT ya, ini dilakukan oleh panitia, jadi bukan teman-teman yang menentukan ya. Dipetakan terlebih dahulu, kemudian untuk berikutnya teman-teman bisa milih ya. Di tanggal 23 sampai 25 November 2024 itu ada pemilihan titik lokasi SKB. Yang CAT ya ditentukan oleh peserta seleksi. Jadi sebelumnya kan udah dipemetakan kan, udah dipetakan oleh panitia. Nah, teman-teman bisa milih di tanggal 23 sampai 25 November 2024. Berikutnya tanggal 26 sampai 28 November 2024 itu ada penarikan data final untuk SKB CPNS ya. Jadi ada finalisasi data lagi tanggal 26 sampai 28 November. Kemudian lanjut lagi tanggal 29 November sampai 3 Desember itu ada penjadwalan SKB CPNS dengan CAT. Jadi ada pemilihan lokasi, ada juga penjadwalan SKB-nya ya, selama kurang lebih dari tanggal 29 sampai 3 Desember. Nggak lama ya, sekitar 1 mingguan aja ini. Kurang dari 1 minggu malahan. Kemudian berikutnya itu tanggal 4 sampai 8 Desember itu ya, masih 2024. Ini pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKB CPNS dengan CAT-nya. Jadi waktu tempatnya di mana nanti teman-teman boleh cek lagi di tanggal 4 sampai 8 Desember 2024. Tanggal 9 sampai 20 Desember 2024 itu ada pelaksanaan SKB CPNS dengan menggunakan komputer ya, atau CAT, Computer Assist Test. Jadi mirip seperti SKD, cuma level soalnya berbeda. Dia lebih ke kompetensi bidang yang teman-teman tuju formasinya ya. Jadi ada yang CAT, ada yang non CAT. Yang CAT-nya ingat tanggal 9 sampai 20 Desember ya. Yang non CAT didahulukan. Udah saya coba terangkan ya tadi sebelumnya. Kemudian lanjut di tanggal 17 Desember 2024 sampai 4 Januari 2025 itu ada integrasi nilai SKD dan SKB. Jadi digabung ya. Jadi yang SKD-nya tinggi belum tentu pas ketika digabung itu dengan SKB dia tinggi juga. Enggak. Kenapa? Karena nilai SKD itu dia hanya 40%-nya, sedangkan SKB itu 60%. Jadi bisa jadi orang yang dapat nilai SKD-nya kecil tapi dia SKB-nya besar itu bisa melejit peringkatnya ya. Dan ada kemungkinan malah dia yang kepilihnya, bukan yang dapat nilai SKD yang tinggi. Bisa jadi dia gugur gitu ya. Jadi buat teman-teman jangan berkecil hati kalau nilai SKD-nya kecil tetapi masih masuk ke perankingan. Itu masih ada peluang untuk lanjut ke SKB dan mendapatkan nilai totalnya ya. Lanjut lagi ke tanggal 5 sampai 12, ini yang ditunggu-tunggu yaitu pengumuman 12 Januari 2025 ya, untuk pengumuman hasil CPNS-nya diterima atau tidaknya. Teman-teman berharap yang terbaik ya di tanggal 5 sampai 12 Januari tahun 2025. Tanggal 13 sampai 15 Januari 2025 ada waktu untuk melakukan masa sanggah. Kemudian di tanggal 13-nya juga sampai 19 Januari 2025 ada jawab sanggahnya dari pengelola atau panitianya ya.
Kemudian ada pengolahan hasil seleksi hasil sanggahnya, apakah sanggahannya disetujui atau tidak, teman-teman bisa cek di tanggal 15 sampai 20 Januari 2025. Kemudian di sini ada pengumuman pasca sanggahnya ya. Di sini kan ada pengolahan dan ada juga pengumuman. Jadi bisa diterima atau tidak sanggahannya. Di tanggal 16 sampai 22 Januari 2025. Kemudian di sini ada tanggal 23 Januari sampai 21 Februari 2025 pengisian DRH. DRH itu daftar riwayat hidup, tentunya bagi teman-teman yang udah lolos, sudah keterima sebetulnya ya. Jadi tinggal ngisi DRH NIP CPNS itu di tanggal 23 Januari sampai 21 Februari 2025. Kemudian di sini yang terakhir tanggal 22 Februari sampai 23 Maret 2025 itu ada usul penetapan NIP CPNS ya. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat. Nanti file PDF-nya saya coba kasihkan juga di link deskripsi video ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.